Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 2011B akan membawakan tema presentasi, yaitu implementasi sistem file. Untuk pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Anggotanya adalah Agung Prasetyo, saya sendiri, Ahmad Afirulhuda, dan Umeronida. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang struktur file. Sistem file. File adalah unit penyimpanan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyimpanan sekunder atau disk. Sistem file diorganisasikan ke dalam layer-layer seperti gambar 10.1. Pada level terendah, I/O control berisi device driver dan inputter handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca, menulis blok fisik dan disk. File organization module berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logika file system menggunakan struktur directory yang memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan terakhir, seperti ada layer system file di samping. Seperti file permission, file date, file onward, group ACL, file size, dan file data block. Untuk gambar 10.3, pada gambar A itu adalah tata cara bagaimana membuka file, sedangkan yang B adalah membaca file. Pertama-tama, user mengirimkan sebuah nama file untuk dibuka. Dia mengirim ke kernel memori ke dalam direktori struktur. Kemudian pada hard disk atau secondary storage pada direktori struktur akan dicek apakah ada kesamaan atau tidak. Jika ada, akan dimasukkan ke dalam direktori struktur kernel memori. Kemudian setelah terbaca akan menuju file control block. Untuk yang B, user kemudian untuk membaca, tapi di sini dia menunggu konfirmasi dari index atau file yang telah dibuka, pre-process open file tabel yang ada di tabel A tadi, gambar A, kemudian dimasukkan ke sistem void pada open file tabel untuk dicek ke data block di hard disk atau secondary storage. Kemudian file control block akan menunjukkan kembali. Kemudian virtual file system atau VFS merupakan implementasi sistem file yang berinteraksi objek. VFS memungkinkan antarmuka sistem call atau API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. API adalah lebih sebagai antarmuka VFS dan bukan untuk tipe sistem file tertentu. Skema VFS dapat dilihat pada gambar 10.4, yaitu di dalam file system interface terdapat VFS interface atau yang dapat disebut juga virtual, yaitu cuma gambaran atau bayangan yang memiliki local file system tipe 1 pada disk dan local file system tipe 2 pada disk atau remote file system tipe 1 pada jaringan atau network. Kemudian implementasi directory. Implementasi directory menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah, tetapi memerlukan waktu yang lama untuk eksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi, digunakan tabel hash berupa daftar linear dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi waktu pencarian directory. Tetapi struktur hash mempunyai risiko bertabrakan apabila terjadi situasi di mana dua nama file hash yang berada pada lokasi yang sama, struktur berukuran tetap. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi, antara lain: pertama, alokasi berurutan atau continuous allocation, atau alokasi berhubungan linked allocation, atau alokasi berindeks atau indexed allocation. Pertama, alokasi berurutan.
Continuous allocation. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Pada gambar 10.5. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal atau blok dan panjang jumlah blok. Seperti gambar di berikut, di mana directory count start dari blok 0 dengan panjang 2. Kemudian directory tr start dari 14 dengan panjang 3, yaitu 14, 15, dan 16. Kemudian mile dari 19 dengan panjang 6, yaitu 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, dan seterusnya. Kemudian alokasi berhubungan atau linked allocation. Pada alokasi berhubungan, setiap blok file adalah sebuah linked list dari blok terpisah pada disk. Gambar 10.6. Pada gambar, setiap blok terdapat satu pointer untuk menuju ke blok lain. Pada gambar alokasi berhubungan, file zip start dari blok 9 dan berakhir di blok 25. Start di blok 9 memiliki sebuah pointer atau linked allocation menuju ke blok 16. Dari blok 16 memiliki linked allocation menuju ke blok 1, dan blok 1 memiliki linked allocation menuju ke blok 10, menuju 25, dan akhirnya menuju ke -1 atau berakhir karena tidak terdapat dalam disknya. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Model ini menggunakan random access. Blok yang diakses adalah blok ke key. Pada rantai link dari blok pada file berpindah ke blok sama dengan R+1. Contoh sistem file menggunakan alokasi berhubungan adalah File Allocation Table atau FAT yang digunakan Microsoft DOS dan OS/2. Bentuk file allocation tabel dapat dilihat pada gambar 10.7. Seperti directory entry, maksudnya directory test, bermulai dari blok 217 menuju blok 217 memiliki linked list 618. Kemudian dari 618 memiliki linked list ke 339 dan berakhir. Seperti ada rumus tadi, yaitu G sama dengan R+1, jadi dia melompati satu buah blok. Kemudian alokasi berindeks atau index allocation. Pada alokasi berindeks terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Gambar 10-7. Alokasi berindeks berupa bentuk logika, yaitu file zip start dari tombol 19 yang memiliki indeks 9, 16, 1, 10, 25 yang dapat diakses dari blok 19 kecuali -1, -1, dan -1. Selanjutnya, manajemen ruang bebas. Penyimpanan yang tidak bersinambungan dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang-ruang bebas di disk. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ruang bebas. Caranya dengan membuang daftar ruang kosong. Apabila Anda ada berkas baru yang disimpan, maka ruang bebas dicari dalam daftar ini. Ada 4 jenis daftar ruang bebas, yaitu vector bit, linked list, pengelompokan, dan perhitungan. Kemudian efisiensi dan preformasi. Efisiensi penggunaan ruang disk tergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori serta tipe data disimpan pada entry directory dari file. Untuk meningkatkan performasi penggunaan ruang disk digunakan disk change yang digunakan pada bagian terpisah dari main memory untuk menggunakan blok yang sering. Selain itu, menggunakan teknik untuk optimasi akses berurutan yang disebut dengan free bandwidth dan read teknik untuk optimalisasi akses berurutan. Untuk meningkatkan performa PC juga dapat menggunakan bagian tertentu dari memori sebagai virtual disk atau RAM disk. Selanjutnya adalah perbaikan. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsistensi dengan cara membandingkan data pada struktur direktori yang dengan blok
data pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensi. Selain itu juga dapat menggunakan program sistem untuk backup data dari disk ke penyimpanan lain seperti floppy disk dan magnetic tape. Perbaikan akan recover menghilangkan file atau disk dengan restoring dan data dari backup. Sistem file log structured. Sistem file log structured atau journaling menyimpan semua update ke file. Sistem sebagai transaksi. Semua transaksi ditulis ke log. Sebuah transaksi dijadikan committed jika ditulis ke log, tetapi kemungkinan sistem file tidak diupdate. Transaksi pada log ditulis secara tidak beraturan ke sistem file. Jika sistem file dimodifikasi, transaksi dihapus dari log. Jika file bertabrakan, semua transaksi yang tersisa akan dibentuk. Sun Network File System atau NFS. Network File System adalah implementasi dari spesifikasi dari sistem perangkat lunak yang mengakses remote file melalui LAN atau WLAN. NFS merupakan bagian dari Solaris dan Sun OS yang berjalan pada Sun Workstation menggunakan Unreliable Datagram Protocol atau protokol Ethernet. NFS didesain untuk operasi pada lingkungan heterogen dari mesin, sistem operasi, dan arsitektur network yang berbeda. Spesifikasi NFS tidak tergantung dari media tersebut. Ketidaktergantungan dilakukan dengan menggunakan RPC. Pada bagian tertinggi dari protokol eksternal, data representation SDR yang digunakan antara dua antarmuka independen. Spesifikasi NFS antara lainnya dengan mekanisme mount dan lainnya akses lumat aktual. Misalnya terdapat 3 file dengan sistem individual seperti gambar 1011 dan kemudian dilakukan mount dengan FS, maka file system seperti gambar hasil 1012. Sekian presentasi dari kelompok 10 kami. Apabila banyak kekurangan, kami banyak meminta maaf, dan sekian, terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.